Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terlebih dahulu perkenalkan saya Intan Sri Ramadan, NIM 1930502084, kelas BPIC angkatan tahun 2019. Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri UIN Raden Fatah, Palembang. Baiklah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Tafsir BPI yang dibimbing oleh Bapak Dr. Randes Kusnadi MA. Materi yang akan saya bahas mengenai ayat Al-Quran tentang metode bimbingan dan penyuluhan konseling. Pelaksanaan bimbingan dan konseling Islam tidak bisa lepas dari Al-Quran sebagai sumber rujukannya. Dalam setiap penyelesaian masalah ada kesesuaian ayat-ayat Al-Quran dengan teori-teori bimbingan dan konseling Islam. Menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam pelaksanaan konseling Islami adalah sesuatu yang beralasan, karena terdapat 290 ayat yang memiliki kandungan nilai konseling. Dapat disimpulkan bahwa bimbingan adalah suatu proses bantuan yang diberikan oleh konselor atau tenaga pembimbing kepada klien atau peserta didik agar ia berkembang secara pribadi, sosial, karya, belajar, keluarga, agama, keberkerjaan, dan kewarganegaraan yang dilakukan secara terus-menerus, serta klien mampu membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan melakukan penyesuaian diri terhadap tuntunan-tuntunan hidup dan kemanfaatan sosial. Pada dasarnya, konseling Islam bukanlah hal yang baru, tetapi ia telah bersamaan dengan turunnya ajaran Islam pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pertama kali dan dikembangkan oleh Rasulullah secara spiritual, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk atau bimbingan bagi peminta petunjuk yang dibimbing. Bimbingan dan konseling Islam adalah upaya membantu individu belajar mengembangkan fitrah iman dengan cara memperdayakan fitrah-fitrah jasmani, rohani, nafs, dan iman, mempelajari dan melaksanakan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, sehingga pada akhirnya diharapkan individu selamat dan memperoleh kebahagiaan yang sejati di dunia dan akhirat. Fungsi utama bimbingan dan konseling Islam yang berhubungan dengan kejiwaan tidak dapat dipisahkan. Islam memberikan kepada bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah. Islam mengajarkan individu agar mengerti apa arti ujian dan musibah dalam hidup. Kegelisahan, ketakutan, dan kecemasan merupakan bunga kehidupan yang harus ditanggulangi oleh setiap individu dengan memohon pertolongannya. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan satu ayat yang berhubungan tentang metode bimbingan dan penyuluhan konseling yang terdapat dalam surat Yunus ayat 57 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatan mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa huda wa rahmatan lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ayat yang telah saya baca tadi merupakan salah satu yang menjadi dasar bimbingan dan konseling Islam, yang dimana berfokus pada pengembangan dan perbaikan fitrah klien.
Analisis relevansi Al-Quran Surat Yunus ayat 57 terhadap bimbingan dan penyuluhan konseling Islam. Al-Quran Surat Yunus ayat 57, perspektif Hamkah menegaskan adanya 4 indikator konseling dalam Al-Quran, yaitu pengajaran, obat, petunjuk, dan rahmat. Penerapan terhadap 4 fungsi ini dapat diterapkan melalui pendekatan Al-Quran, dapat menyentuh hati yang masih diselubungi oleh kabut keraguan, kelengahan, dan aneka sifat kekurangan. Dengan sentuhan pengajaran yang ditafsirkan Hamka, maka keraguan klien yang dibimbing berangsur sirna dan berubah menjadi keimanan. Setiap anak manusia kembali kepada fitrah dan zat yang maha agung. Fitrah tersebut adalah fitrah jasmani, rohani, nafs, dan iman. Bersumber dari fitrah itulah manusia cenderung berbuat baik, tolong menolong, dan mendatangkan manfaat bagi orang lain. Sebagaimana makna mau'izah yang ditafsirkan oleh Hamka sebagai usaha pertolongan yang diberikan kepada umat manusia dalam bentuk pengajaran, pendidikan, tuntunan dalam pengembangan karakter, serta akhlak manusia. Kegiatan konseling dengan model pendekatan Islami ini dapat dilakukan dalam kegiatan bimbingan dan penyuluhan konseling secara individu atau kelompok yang bermuara pada usaha untuk membantu klien menjadi manusia baik seutuhnya. Adapun tujuan konseling Islam dalam Al-Quran Surat Yunus ayat 57 ini adalah yakni yang pertama, dengan pendekatan mau'izah, klien harus menyadari bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang harus tunduk, yang selalu tunduk patuh pada segala aturannya. Yang kedua, membantu klien untuk kembali kepada tuntunannya sehingga menghilangkan segala bentuk penyakit, keluh kesah ada di dalam dada manusia dengan harapan menciptakan ketenangan bagi klien. Yang ketiga, meningkatkan iman, Islam, dan ihsan individu yang dibimbing hingga menjadi pribadi yang utuh. Al-Quran Surat Yunus ayat 57, perspektif Hamka menegaskan adanya 4 fungsi Al-Quran, yaitu pengajaran, obat, petunjuk, dan rahmat. Dalam pandangan Hamka, mau'izah merupakan pengajaran atau tuntunan, baik dalam pembangunan akhlak atau karakter, serta sikap hidup seperti tolong-menolong, berkasih sayang, kemudian sifat. Dalam pemandangan Hamka mengenai Al-Quran adalah obat bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam jiwa. Konseling Islami berfokus untuk mengajak manusia yang dibimbing atau klien untuk kembali berpedoman pada pesan-pesan yang terdapat dalam Al-Quran tentang bagaimana seharusnya bersikap selayaknya, sehingga pada pelaksanaan ini, Hamka lebih menekankan kepada konselor untuk membantu klien kembali mencintai dan mengamalkan Al-Quran sehingga terhindar daripada segala bentuk penyakit yang ada di dalam dada. Melalui pendekatan ini, konselor memiliki tanggung jawab dalam membantu mengobati segala bentuk kegelisahan hati klien sehingga kembali ke fitrahnya. Baiklah, itulah tadi video pemaparan materi yang sudah saya jelaskan mengenai ayat Al-Quran tentang metode bimbingan dan penyuluhan konseling. Semoga dapat memberikan manfaat kepada teman-teman semua, terutama anak BPI, karena salah satu materi yang telah saya jelaskan sangat penting untuk dipahami dan dipraktekkan kepada anak BPI terkhususnya dan teman-teman semuanya. Baiklah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersumber dari fitrah itulah manusia cenderung berbuat baik, tolong menolong, dan mendatangkan manfaat bagi orang lain.
Sebagaimana makna mau'izah yang ditafsirkan oleh Hamka sebagai usaha pertolongan yang diberikan kepada umat manusia dalam bentuk pengajaran, pendidikan, tuntunan dalam pengembangan karakter, serta akhlak manusia. Kegiatan konseling dengan model pendekatan Islami ini dapat dilakukan dalam kegiatan bimbingan dan penyuluhan konseling secara individu atau kelompok yang bermuara pada usaha untuk membantu klien menjadi manusia baik seutuhnya. Adapun tujuan konseling Islam dalam Al-Quran surat Yunus ayat 57 ini adalah yakni yang pertama, dengan pendekatan mau'izah, klien harus menyadari bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang harus tunduk, yang selalu tunduk patuh pada segala aturannya. Yang kedua, membantu klien untuk kembali kepada tuntunannya sehingga menghilangkan segala bentuk penyakit, keluh kesah ada di dalam dada manusia dengan harapan menciptakan ketenangan bagi klien. Yang ketiga, meningkatkan iman, Islam dan ihsan individu yang dibimbing hingga menjadi pribadi yang utuh. Al-Quran Surat Yunus ayat 57, perspektif Hamka menegaskan adanya 4 fungsi Al-Quran, yaitu pengajaran, obat, petunjuk, dan rahmat. Dalam pandangan Hamka, mau'izah merupakan pengajaran atau tuntunan, baik dalam pembangunan akhlak atau karakter, serta sikap hidup seperti tolong-menolong, berkasih sayang, kemudian sifat. Dalam pemandangan Hamka mengenai Al-Quran adalah obat bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam jiwa. Konseling Islami berfokus untuk mengajak manusia yang dibimbing atau klien untuk kembali berpedoman pada pesan-pesan yang terdapat dalam Al-Quran tentang bagaimana seharusnya bersikap selayaknya, sehingga pada pelaksanaan ini, Hamka lebih menekankan kepada konselor untuk membantu klien kembali mencintai dan mengamalkan Al-Quran sehingga terhindar daripada segala bentuk penyakit yang ada di dalam dada. Melalui pendekatan ini, konselor memiliki tanggung jawab dalam membantu mengobati segala bentuk kegelisahan hati klien sehingga kembali ke fitrahnya. Baiklah, itulah tadi video pemaparan materi yang sudah saya jelaskan mengenai ayat Al-Quran tentang metode bimbingan dan penyuluhan konseling. Semoga dapat memberikan manfaat kepada teman-teman semua, terutama anak BPI, karena salah satu materi yang telah saya jelaskan sangat penting untuk dipahami dan dipraktekkan kepada anak BPI terkhususnya dan teman-teman semuanya. Baiklah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.